Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back my channel. Apa kabar bunda-bunda semua? Semoga sehat selalu ya. Pada kesempatan kali ini aku pengen sedikit share tentang pengalaman pribadi anakku tentang sembelit setelah MPASI. Nah, hal ini memang masalah yang sering dialami oleh baby setelah masuk ke fase MPASI ya. Baby-baby bunda pernah ngalamin nggak? Nah, komen di kolom komentar gimana pengalaman sembelit si kecil ya. Setelah masuk ke fase MPASI, wajar dong kalau tinja si kecil udah lebih padat daripada sebelumnya, karena sebelumnya kan si baby mengkonsumsi bentuknya cair ya kan. Setelah masuk ke MPASI, dia mengkonsumsi makanan yang lebih padat, pasti berpengaruh pada bentuk atau tekstur tinjanya. Setelah masuk ke fase MPASI, memang tinja si kecil mungkin bentuknya seperti pasta gigi lah ya, lebih berbentuk dan tetap lembek. Umumnya pupnya itu sehari sekali setelah MPASI ya, karena memang ususnya itu kan lebih matang, jadi lebih mampu menyimpan makanan dan mencerna makanan lebih lama, jadi biasanya pupnya itu berkurang. Nah, kalau si kecil nggak BAB kurang lebih 3 hari atau lebih, nah bunda patut itu waspadai karena mungkin si kecil sembelit. Terus cek pupnya, apakah dia ketika ingin pup dia mengejan dengan kenceng terus nangis, atau pupnya itu keluar tapi bentuknya seperti kelereng kecil-kecil. Nah, memang hal itu adalah sembelit pada bayi. Ada berbagai faktor yang bisa menyebabkan si kecil sembelit. Yang pertama, bisa karena pilihan makanannya. Nah, bunda-bunda biasanya ada makanan yang lebih beresiko menyebabkan sembelit. Saus apel, terus pisang, terus sereal beras. Biasanya kalau misalnya kita tidak bisa mengolahnya dengan baik, nah hal itu bisa berpotensi menyebabkan sembelit pada si kecil. Nah, kalau udah sembelit, bunda bisa membantu dengan memberikan buah pir atau alpukat dan makanan lainnya. Pokoknya bunda-bunda cari info aja ya, makanan apa yang bisa menyebabkan sembelit dan bisa membantu meredakan sembelit. Faktor yang kedua yang sering banget dialami si baby adalah si baby dehidrasi atau kekurangan cairan. Tidak jarang ya, ibu setelah masuk ke fase MPASI, ibunya jadi lupa nih ngasih atau ngingetin si kecilnya buat minum. Nah, terus kasih ASI, terus kasih susu formula nih ya, terus kasih minum air putih setelah si kecil makan. Pokoknya si kecil itu harus sering-sering diingatkan untuk minum agar mencegah sembelit. Setelah aku mengetahui si kecil sembelit, aku pertama memberikan makanan yang bisa menyembuhkan sembelit. Contohnya aku memberikan banyak buah pir, alpukat, terus lebih fokus ke teksturnya nih makanannya, apakah terlalu kental atau tidak, dan sering-sering mengikatnya si kecil untuk banyak minum. Nah, yang kedua, aku membantu si kecil melakukan teknik yang bisa membantu mengeluarkan feses si kecil. Kalau misalnya udah terlanjur keras, kita harus gimana? Jangan dulu kasih obat, tunggu kita lakukan ini dulu. Setelah melakukan teknik ini, insya Allah tinja si kecil keluar, dan lakukan dengan hati-hati ya. Nah, teknik yang aku lakukan ini sebenarnya lebih cocok dilakukan untuk 0 sampai 6 bulan ya. Karena memang pada saat usia segitu kan bayi belum banyak beraktivitas, belum banyak bergerak ya. Teknik ini memang dilakukan biasanya untuk usia 0 sampai 6 bulan. Kalau misalnya di atas 6 bulan kan si kecil udah nggak nyaman ya kalau misalnya kita posisikan untuk tiduran ketika BAB. Nah, pada saat si kecil terlihat mengedan, mukanya itu udah terlihat mengedan dan dia merasa kesulitan untuk mengeluarkan fesesnya atau tinjanya. Nah, kita bantu si kecil tidurkan di atas kasur, di ujung kasur ya. Kita buka pampersnya. Nah, kita amati ya bunda ya. Biasanya kan kalau misalnya posisinya si kecil lagi mengedan itu kan bagian kemaluan dan anus itu kan terlihat mengeras ya, terlihat fesesnya itu atau tinjanya itu ingin keluar tapi sulit. Nah, kita posisikan kakinya si kecil diangkat. Posisinya kan pasti si kecil itu pasti ngangkat kaki sih sebenarnya. Nah, kita lihat di sini kan ada area antara kemaluan dan anus ya di sini. Nah, di sini itu diolesi baby oil. Kita olesi baby oil di area sini dan sampai anus.
kita olesi BB oil. Lalu setelah itu kita bantu pijat pada saat si kecil mengedan. Nah, pada saat mukanya Esme mengedan, kita bantu pijat di daerah sini. Daerah pakai 2 tangan ya. Nah, telunjuk dan jempol. Kita pijat di area sininya nih. Kita pijat dengan pelan-pelan, kita bantu, ibaratnya bantu mengeluarkan. Karena anusnya lembut sekali, jadi kita harus benar-benar hati-hati. Nah, kita bakalan kerasa kok kepegang tinjanya itu sampai mana itu kerasa. Nah, kita di bawah kemaluan itu kita bisa pijat dengan hati-hati. Nanti lama-lama juga si tinja yang keras itu akan bantu terkeluarkan. Nah, jadi pemijatannya itu dari sini sampai sini ya, sampai ke arah gini nih. Nah, gini nih. Jadi ini kan anus nih ya. Jadi kita pijatnya gini kalau bisa. Nah, gitu Bunda. Nah, gitu ya. Tapi nggak diangkat kayak gini kan. Cuman kita ikuti. Nah, kita sambil ikuti, kita bantu pijat seperti ini. Nanti lama-lama fesesnya keluar. Lakukan dengan hati-hati. Ya, setelah itu bantu perbaiki jenis makanannya dan berikan banyak cairan ya Bunda biar nggak sembelit lagi. Oke, cuman itu yang bisa aku share. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share. Semoga channel ini semakin berkembang. Mohon bantuannya, mohon dukungannya. Jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.